hari ini libur, tidak perlu absen. Oh, jadi hari ini katanya libur, tidak perlu absen. Jadi ini sudah menggunakan waktu yang sebenarnya, karena saya ini nge-record ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu sama Minggu pasti status dari absensi hariannya pasti ini statusnya akan muncul seperti ini, hari ini hari libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel MHP Code, teman-teman semua. Nah, kita sekarang akan install aplikasi dari absensi pegawai ini. Teman-teman download dulu aplikasinya, kita install bareng-bareng. Linknya sudah ada di deskripsi video ini untuk download ya. Link downloadnya udah ada ya di deskripsi video ini. Kita bareng-bareng install dulu aplikasinya. Nanti di akhir video kita bareng-bareng juga review dari fitur-fitur aplikasinya. Oke, teman-teman, kalau sudah berhasil mendownloadnya, sini saya sudah diekstrak ya. Ekstrak dulu teman-teman, jangan lupa. Kalau sudah diekstrak, kita klik kanan copy, klik kanan copy, lalu masuk ke local disk C, masuk ke folder SAM, dan juga masuk ke htdocs ya. Di dalam folder htdocs di sini kita boleh paste begitu ya. Nah, tunggu proses kopinya selesai ya. Oke, setelah berhasil tercopy aplikasinya ini, kita klik kanan rename dulu. Kita rename, gak usah panjang-panjang namanya, jadi absen strip pegawai seperti ini. Setelah berhasil rename, kita drag ke kode editornya. Teman-teman buka dulu kode editornya ya, buka kode editornya. Saya menggunakan Sublime Text ya. Dan juga teman-teman siapkan dulu modul Apache sama MySQL-nya. Sini saya menggunakan SAM yang sepaket ya, jadi langsung diklik start saja supaya hijau seperti ini modulnya. Nah, setelah sudah teman-teman lakukan atau masukkan aplikasinya ke dalam folder atau ke dalam kode editornya. Nah, kita cek dulu konfigurasinya di sini di folder application, lalu buka folder config. Di dalam folder config ada file config.php yang ini. Nah, ini sudah, dan database-nya juga. Ini ada database absensi. Nah, setelah sudah dicek, kita jalankan saja langsung di browsernya. Teman-teman buka browsernya, lalu ketikkan saja localhost /absensi begitu ya. Absensi apa absen ya? Kita coba lihat lagi. Absen strip pegawai gitu ya. Absen strip pegawai. Lalu enter saja. Nah, setelah berhasil, ini ada error sedikit, kita harus buat database absensinya. Kita buka tab baru, masuk ke phpMyAdmin, localhost/phpMyAdmin. Nah, setelah masuk ke phpMyAdmin, kita buat atau klik buat yang ini atau baru ya, new. Lalu di sini masukkan nama basis datanya sesuai dengan pesan yang error ini absensi. Kita copy saja yang ini, copy masukkan ke dalam basis data, nama basis datanya yaitu paste di sini absensi. Kita langsung create atau buat ya. Di sini database-nya sudah terbuatkan, cuman ini datanya masih kosong ya. Kita harus import dulu datanya, klik import ya. Klik import, lalu choose file. Nah, lalu arahkan ke folder yang teman-teman tadi ekstrak, yang sudah di-download lalu sudah diekstrak tadi ya. Di sini, nah di sini ada folder database. Nah, di sini ada SQL file yang ini ya, yang namanya data absensi ini. Lalu pilih saja lalu open. Nah, setelah berhasil scroll ke bawah lalu klik saja yang ini kirim atau go ya. Nah, di sini sedang proses migrasi datanya. Tunggu saja sampai selesai ya. Nah, setelah datanya sudah berhasil termigrasi, kita boleh klik absensi yang ini. Database-nya di sini sudah ada data atau tabelnya yang sudah termigrasi ya. Di sini ada tabel absensi, ada divisi, ada jam, ada users. Nah, setelah ini kita coba lihat dulu tabel users-nya.
Oke, lalu kita masuk ke aplikasi yang tadi error, tinggal reload saja ya. Nah, di sini tinggal masukkan username. Kita coba masukkan username-nya Ahmad, lalu passwordnya admin, Ahmad, passwordnya Ahmad, ya. Kita coba logout dulu, logout lagi ya. Jadi username-nya Ahmad, passwordnya juga Ahmad. Lalu klik login. Nah, di sini masuk sebagai levelnya di sini kalau dilihat nih yang Ahmad ini username-nya dan juga password manager sebagai manager ya. Levelnya manager. Oke. Nah, di sini sudah masuk ke dashboard-nya. Di sini dashboard-nya admin lah ya. Kita coba review setelah masuk ke dashboard-nya admin ini. Di sini ada jam ya, ada jam aktif dan juga di sini dashboard. Nah, ini dashboard ya. Lalu kita coba lihat profile. Nah, di sini juga kita bisa masukkan foto nih. Ini coba masukkan foto. Ini misalkan kita coba simpan. Nah, maka ada ya. Nah, di sini juga kita bisa diedit-edit. Namanya bisa diedit, misalkan menjadi Dean. Emailnya juga bisa diedit. Username dan passwordnya juga bisa diedit ya. Kita coba simpan. Nah, ini sudah masuk nih, ada notifikasi profil berhasil diubah. Ini juga udah bisa diubah. Lalu di sini ada jam kerja. Kita lihat di sini ada jam masuk dan juga jam pulang. Kita coba edit. Edit jam masuk. Nah, di sini bisa diedit untuk karyawan atau untuk divisi yang mati ini ya. Mulainya dari jam berapa sampai jam berapa begitu. Di sini juga ada divisi. Kita bisa menambahkan divisi ya, nama divisinya apa misalkan divisi staff IT misalkan. Kita simpan. Ini masuk ya. Jadi IT. Kita coba tambahkan divisi baru misalkan undefined ya. Kita coba hapus. Nah, hapusnya juga sudah menggunakan switch alert ya. Nah, di sini ada karyawan. Kita bisa nambah karyawan, misalkan coba kita tambah karyawan dengan nicknya bebas 234. Nomor teleponnya misalkan bebas aja. Nama lengkapnya karyawan 1 misalkan. Emailnya yang ini aja, divisinya marketing misalkan. Lalu username-nya karyawan, passwordnya 12345. Kita nanti coba login ke menu karyawan ya, atau ke halaman karyawan. Kita coba langsung simpan. Nah, ini sudah masuk nih karyawan 1 yang ini di PC-nya marketing ya. Di sini juga bisa edit dan juga hapus untuk karyawan. Di sini ada absensi. Nah, di sini ada absensinya juga. Nah, kalau kita lihat yang tadi karyawan 1, lihat detail di sini belum ada tampilan apa-apa karena memang si karyawan 1 ini belum melakukan absensi ya, karena karyawan baru. Kalau coba lihat yang lainnya, di sini juga belum ada, ini ya, untuk bulan Juni 2021 ini belum ada yang masuk ya. Nah, begitu. Kalau misalkan kita dilihat dari bulan sebelumnya, Januari, di sini juga belum ada ya bulan Januari karena memang belum diisi datanya. Kita coba logout ya ke halaman karyawan. Kita logout, username-nya tadi karyawan. Karyawan, passwordnya 12345. Kita coba login. Nah, ini sebagai karyawan. Ini namanya selamat datang karyawan 1 sebagai tadi namanya. Di sini juga ada profilnya, bisa pilih gambar atau profil. Bisa diedit-edit juga nih. Lalu di sini ada absen ya.
hari ini libur, tidak perlu absen. Oh, jadi hari ini katanya libur, tidak perlu absen. Jadi ini sudah menggunakan, waktu, yang sebenarnya, karena saya ini nge-record ini hari Sabtu, ya, hari Sabtu sama Minggu pasti status dari absensi hariannya pasti ini statusnya akan muncul seperti ini hari libur. Kalau misalkan nanti hari Senin dicobanya, ini akan masuk, untuk absensi masuk dan juga absensi nanti pulang bisa di tanggalnya juga ada dan statusnya ini, harus absen. Nah begitu ya teman-teman. Nah, ini sudah menggunakan waktu real time berdasarkan zona waktu, dari lokasi, pengguna begitu ya. Nah, ini untuk, tampilan dari aplikasi absensi karyawan. Ini teman-teman bisa kembangkan lagi dan juga bisa digunakan ya, karena sudah menggunakan waktu yang real time seperti itu. Oke teman-teman semua, barangkali videonya sampai di sini. Teman-teman bisa langsung saja di-download dan juga tadi ikuti cara-cara bagaimana instalasi dari aplikasinya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.